الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. Al-Ayah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, baik nikmat lahiriah yang berupa kesehatan dan nikmat batiniah yaitu yang berupa keimanan. Maka dengan dua nikmat inilah kita diberikan kemudahan untuk melaksanakan segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat menjauhi segala yang dilarangnya. Mudah-mudahan progres ketakwaan kita selalu meningkat lebih baik sehingga akhir dari perjalanan hidup kita bisa meraih yaitu husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita telah melewati malam nisfu Sya'ban, di mana pada malam itu Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni segala dosa-dosa kita. Hanya ada dua dosa yang tidak diampuni oleh Allah, yaitu musyrikin, orang yang senantiasa menyekutukan Allah. Yang kedua adalah musyahinin, orang yang di dalam hatinya masih ada penyakit-penyakit hati seperti hasud, iri dengki, kemudian menjadi hukuk, dendam, akhirnya tidak mampu memaafkan kesalahan-kesalahan saudara kita sendiri. Oleh karena itu, tanbih peringatan dari Nabi terkait dua dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita lakukan muhasabah ke dalam diri kita. Sebelum memasuki bulan Ramadan, mari kita bersihkan yaitu kotoran-kotoran batiniah kita, di mana oleh Rasulullah SAW kotoran-kotoran batiniah tersebut yang menyebabkan tidak diampuni dosa-dosa kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dengan Allah menjadikan bulan Ramadan sebagai syahrus syiyam, maka disinilah ada tarbiyah ilahiyah, yaitu pendidikan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menundukkan hawa nafsu yang ada di dalam diri kita. Sebab Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan manusia dengan sebaik-baik ciptaan. Bahkan di dalam diri manusia ini juga sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yaitu wa nafsi wa ma sawwaha, demi nafsu, wa ma sawwaha, dan sesuatu yang menyempurnakan. Bahwa di dalam diri kita ada aspek jasmani, yaitu fisik. Unsur fisik kita sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, yaitu manusia diciptakan oleh Allah dari sari api tanah. Jadi casing kita, jasmani kita
ini unsurnya adalah dari tanah. Jika didalami unsurnya tidak lepas dari air, api, angin, tanah. Maka ketika ruh kita diambil oleh Allah, jasad kita dikembalikan kepada bumi, yaitu kepada tanah. Kemudian di dalam diri kita ada aspek nafsani, sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran, wa nafsin wa ma sawwaha, bahwa setiap manusia ada potensi nafsu. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Potensi nafsu inilah yang menjadi tempat, yaitu Allah memberikan ilham berupa nafsu-nafsu yang buruk, yang disebut nafsu yang fujur. Di dalam diri kita pasti ada penyakit-penyakit batiniah. Di dalam diri kita pasti ada penyakit yang namanya hasud, iri, dengki. Ada yang namanya hukut, dendam. Ada yang namanya ghadab, marah. Ada yang namanya riya, pamer. Ada yang namanya ujub, heran terhadap diri sendiri. Ada yang namanya kibir, sombong dan angkuh. Semua penyakit-penyakit ini nyata di dalam diri kita. Maka apabila kita tidak bisa menundukkan hawa nafsu, maka hawa nafsu itulah yang menguasai diri kita. Maka dengan momen Ramadan, Allah mendesain seluruh umat Islam diwajibkan untuk melaksanakan puasa selama 30 hari atau 29 hari. Tujuannya apa? Supaya kadar nafsu yang ada di dalam diri setiap orang itu mengalami frekuensi penurunan. Sehingga yang dahulunya hasudnya lebih tinggi, mungkin pasca Ramadan bisa menurun. Yang dahulunya susah memaafkan orang karena dendam, mungkin pasca Ramadan hatinya menjadi lapang dada, mudah memaafkan. Yang di dalam dirinya masih suka riya, pamer dalam ibadah, setelah Ramadan mengalami kualitas lebih baik, sehingga tiap melaksanakan ibadah selalu didasari dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam ayat fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, paduan antara fujur yang negatif dan taqwaha yang positif itu selalu berdampingan. Namun demikian, untuk bisa memunculkan nafsu-nafsu yang positif, yang taqwaha, kita harus berjuang, yaitu menundukkan nafsu yang fujurha, yaitu nafsu ammarah dan nafsu lawwamah. Nafsu inilah yang sering menguasai diri kita tanpa kita sadar. Dalam ibadah pun kita belum bisa mencapai pada kualitas maksimal untuk ikhlas kepada Allah, tapi nafsu-nafsu inilah yang sering memberikan bisikan-bisikan untuk pamer, untuk ujub, bahkan untuk sombong. Maka dengan memahami makna puasa, kita akan memiliki semangat bahwa di balik puasa Ramadan ini ada tarbiyatul ilahiyah, ada bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menundukkan nafsu-nafsu yang negatif, sehingga harapan kita pasca Ramadan kita menjadi lebih baik, lebih ikhlas, lebih tawadhu, lebih berprestasi, dan lebih menunjukkan kualitas kinerja yang didasari dengan keikhlasan. Maka dengan demikian kita bisa menjadikan kesuksesan kita di dunia bisa menjadi majruhatul akhirah, yaitu tempat untuk investasi akhirat.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan lahir batin kita bisa melaksanakan puasa dengan sebaik-baiknya. Harapan kita nafsu-nafsu yang tercela ini bisa kita tundukkan dan bisa tumbuh menjadi nafsu yang terpuji. Sebagaimana dijelaskan dalam ayat berikutnya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Sungguh telah beruntung orang-orang yang berhasil menyucikan hawa nafsu yang negatif. Wa qad khaba man dassaha. Sebaliknya sungguh merugi orang-orang yang tidak mau berjuang melawan hawa nafsu yang negatif yang ada di dalam diri kita. Mudah-mudahan puasa kita bisa mengantarkan sebagaimana firman Allah, yaitu la'allakum tattaqun, ada progres kenaikan dalam kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan lahir dan batin oleh Allah, dapat menghadapi Ramadan dengan penuh sukacita dan penuh dengan keikhlasan. Mudah-mudahan seluruh dosa-dosa kita dan penyakit batin kita dibersihkan dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbalahu minna tilawatahu innahu as-sami'ul alim. Aku qauli hadza wa lakum wa li syai'il muslimin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.